Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup menggembirakan, yaitu akhirnya harapan itu datang, guru honorer lolos passing grade tanpa formasi, tidak dites lagi. Kira-kira pertanyaannya sekarang adalah apakah disetujui Panselnas? Kok begitu? Karena sebenarnya yang menentukan terkait dengan soal P3K itu adalah Panselnas. Namun demikian, terkait dengan guru honorer lolos PG tanpa formasi tidak dites lagi, itu sudah menjadi harapan dan perjuangan dari Kemendikbudristek, teman-teman ya. Nah, di sini untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita tonton videonya sampai selesai. Di sini kita langsung saja cek di sini teman-teman ya, bahwasanya di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com, di sini hari Rabu 19 Januari 2022, berarti hari ini, itu ada 3 janji Mas Nadiem Makarim, guru honorer tanpa formasi P3K 2021 itu pasti langsung ceria. Jadi ini diposting ya setelah raker Kemendikbud dengan Komisi 10 DPR RI, dan langsung diposting juga di jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji akan selalu memperjuangkan para guru honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Rabu 19 bulan 1, Mas Nadiem menegaskan P3K guru, Kemendikbudristek mengambil posisi berada di sisi guru honorer. Jadi tentunya terkait dengan hal itu sudah bisa dipastikan bahwa Kemendikbudristek akan berada di samping guru honorer untuk memperjuangkan agar teman-teman guru honorer itu bisa lolos menjadi guru ASN P3K, baik itu guru honorer negeri maupun guru honorer swasta. Seperti itu teman-teman ya. Di sini dikatakan artinya Kemendikbudristek berjuang ya di Panselnas demi peningkatan status guru honorer menjadi P3K. Nah, di sini yang jadi pertanyaan ya, bahwasanya walaupun keputusan soal P3K guru ini merupakan keputusan Panselnas, maka posisi kami jelas ya tetap di samping guru honorer, kata Nadiem Makarim. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa keputusan akhir soal P3K guru itu tetap berada di bawah kendali keputusan dari tim Panselnas. Nah, mungkin teman-teman bertanya, siapa sih yang tergabung dalam tim Panselnas itu sendiri? Kalau yang tim Panselnas itu kan dari BKN teman-teman ya, dari BKN, kemudian ada juga dari Kemenpan RB, dan tentunya juga ada dari Kemendikbudristek. Namun yang menjadi poin penting bagi perjuangan teman-teman guru honorer menjadi guru ASN adalah karena sudah adanya dukungan resmi. Artinya sudah ada dukungan full ya, dukungan full dari Kemendikbudristek terkait guru honorer yang lolos passing grade tanpa mendapatkan formasi. Ini sudah didukung full oleh Kemendikbudristek agar posisinya nantinya itu sudah tidak dites lagi teman-teman ya. Itu yang menjadi kabar utamanya, seperti itu ya. Nah, di sini kita coba lanjut bahwasanya walaupun keputusan soal P3K guru ini merupakan keputusan Panselnas, posisi kami jelas ya tetap di samping guru honorer, kata Nadiem Makarim. Di sini ada 3 janji Nadiem Makarim ya, sekaligus menjadi bukti dari keberpihakan Kemendikbudristek itu kepada guru honorer. Seperti itu ya. Jadi ada 3 janjinya. Yang pertama adalah berjuang di Panselnas agar guru-guru yang lulus passing grade seleksi P3K itu tidak punya formasi, tidak dites lagi. Nah, ini yang sangat diinginkan oleh teman-teman guru honorer ya, terutama bagi yang lulus passing grade tapi tidak mendapat formasi, keinginan itu tidak dites, dan ini sudah disetujui oleh Kemendikbudristek. Sisa menunggu keputusan dari Panselnas. Kalau keputusan Panselnas mengiyakan, maka secara otomatis sahlah teman-teman guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu tidak akan dites lagi teman-teman ya. Sisa mendapatkan formasi, dicarikan formasi untuk diangkat menjadi guru P3K. Nah, oleh karena itu mari kita doakan bersama agar perjuangan Kemendikbudristek ini mendapatkan persetujuan dari tim Panselnas, seperti itu ya. Jadi ketika formasi dibuka, langsung mengisi tanpa tes lagi. Ini janji saya. Wow, luar biasa ya. Jadi janji dari Mas Nadiem itu adalah ketika formasi dibuka, mereka langsung mengisi tanpa dites lagi.
Nah, artinya ketika formasi P3K itu dibuka, maka secara otomatis yang lulus passing grade itu tidak dites lagi teman-teman, tetapi langsung mengisi formasinya. Nah, ini yang sebenarnya diinginkan oleh rekan-rekan guru honorer, dan ini sudah disetujui oleh Mas Nadiem, dan ini menjadi janji dari Mas Nadiem. Sisa kita berdoa agar tim Panselnas juga mengiyakan atau menyetujui ini seperti itu teman-teman ya. Kemudian janji yang kedua adalah memaksimalkan afirmasi ya. Jadi ada kemungkinan akan dimaksimalkan afirmasi bagi guru honorer negeri di sekolah induknya sehingga mendapatkan kesempatan terbesar. Nah, tujuannya apa? Ini agar guru honorer negeri banyak yang terakomodasi, tegas Menteri Kelahiran 4 Juli 1984 itu. Luar biasa sekali teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah hampir 300.000 guru honorer dengan guru swasta kesejahteraannya terjamin karena mereka sudah menjadi P3K teman-teman ya. Nah, mulai tahun ini mereka tidak akan menerima gaji di bawah 500.000 lagi, ujar Mas Nadiem Makarim. Nah, jadi kesimpulan dari video ini terkait apakah guru honorer yang lulus passing grade itu dan tidak mendapatkan formasi itu dites lagi atau tidak dites lagi dan langsung mengisi formasi, itu tergantung dari keputusan akhir dari tim Panselnas. Kan walaupun keputusan soal P3K guru ini merupakan keputusan Panselnas, posisi kami jelas ya tetap di samping guru honorer. Seperti itu ya. Jadi tentunya dengan adanya lobby dari Kemendikbudristek ke Panselnas, admin yakin bahwa guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi itu bisa langsung mengisi formasi ketika formasi P3K dibuka. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terkait dengan hal ini, kami ingin menyampaikan sedikit informasi terbaru dari Mas Nadiem ya. 300.000 guru honorer negeri dan swasta yang bergembira. Nah, alasannya kenapa? Karena di sini dikatakan bahwasanya Mendikbudristek Nadiem Makarim itu mengklaim 300.000 guru honorer di sekolah negeri dan swasta tahun ini sejahtera. Alasannya sejahtera kenapa? Karena pasalnya 300.000 guru honorer dan guru swasta tersebut itu sudah dinyatakan lulus P3K tahap 1 dan 2. Dan Mas Nadiem juga menyatakan mereka akan menerima gaji sebagai ASN mulai tahun ini. Luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Ini capaian yang patut diapresiasi. Mulai tahun ini mereka tidak akan menerima gaji di bawah 500.000 lagi, kata Mas Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI Rabu 19 bulan 1 tahun 2022. Beliau menyebutkan proses pengangkatan 300.000 P3K dari guru honorer dan guru swasta saat ini masih berjalan. Tahun ini juga mereka akan menikmati gaji dan tunjangan sebagai aparatur sipil negara atau ASN P3K. Luar biasa sekali ya. Nah, kita lihat di sini. Pria kelahiran 4 Juli 1984 itu menjelaskan alasan mengapa guru diberikan kesempatan ikut seleksi P3K. Di sini katakan ternyata banyak juga guru di sekolah swasta yang kesejahteraannya dibawa kelayakan hidup. Mereka digaji seadanya sehingga sangatlah wajar ketika P3K guru dibuka, pendidik di sekolah swasta juga ikut seleksi tersebut. Luar biasa adilnya ya. Jadi Mas Menteri ini tidak membeda-bedakan ya antara guru negeri dengan guru swasta. Luar biasa, ini yang harus menjadi contoh teman-teman, yang sangat luar biasa. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.